Bapak, Ibu, saudara sebangsa dan setanah air, pertama kami menyampaikan salam dalam Dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Para pemirsa yang berbahagia, semoga kami jumpai para pemirsa dalam keadaan damai dan sejahtera. Salam sehat dan tetap semangat. Pertama, marilah kita mengucap syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widiwasa, karena pada kesempatan ini, di tengah-tengah situasi seperti ini, kita masih bisa menyelenggarakan program Pelita Dharma. Program Pelita Dharma ini adalah pembabaran nilai-nilai Dharma, yang juga program yang sama dilakukan oleh saudara-saudara kita umat Muslim, umat Katolik, umat Kristen, dan juga umat Buddha. Dalam pembabaran Dharma ini, sengaja kita menyampaikan beberapa hal untuk mengingatkan kita terhadap hal-hal yang bernilai Dharma, yang bertujuan untuk mengingatkan kehidupan kita dari hari ke hari. Karena manusia berpotensi untuk lupa, dan kalau ada yang mengingatkan, maka kita akan diingatkan akan siapa kita sebenarnya dan harus seperti apa kita hidup di dunia ini. Sebagai pengantar, para pemirsa yang berbahagia, saya kembali ingin mengingatkan kita semua akan kondisi yang kita alami akhir-akhir ini. Kira-kira sudah 1,5 bulan ini kita menghadapi yang disebut pandemi COVID-19. Dan untuk hal ini pemerintah telah mengambil kebijaksanaan seperti yang terakhir adalah PSBB. Untuk ini diterapkan protokol dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan situasi ini, para pemirsa yang berbahagia, tentunya kita terkadang masih dijelang oleh perasaan was, perasaan cemas, perasaan khawatir, dan lain sebagainya. Berkali-kali diingatkan untuk tidak cemas, untuk tidak khawatir. Tetapi toh juga perasaan itu secara otomatis muncul dalam diri kita. Barangkali itu sebagai tanda bahwa kita memiliki insting untuk mempertahankan diri hidup kita. Jadi secara otomatis dia seperti alarm di dalam mobil. Ketika kita memperlakukan mobil kita tidak sesuai dengan standar operating procedure, maka dia akan memberikan tanda bahwa kita tidak memenuhi standar proses yang ditentukan. Demikian juga manusia. Oleh karena itu adalah sesuatu hal yang wajar. Akan tetapi, para pemirsa yang berbahagia, tetap saja kita diingatkan oleh ajaran agama. Kita tidak boleh terus merasa cemas. Tidak boleh tenggelam di dalam kecemasan. Karena di dalam kecemasan, kita tidak bisa fokus. Akal sehat kita tidak bisa berpikir secara sempurna. Itulah sebabnya kita harus senantiasa mengingat ajaran agama yang senantiasa mengingatkan kita untuk tidak cemas di dalam kehidupan kita. Contoh ini diberikan di dalam kitab Bhagavad Gita. Kita akan bacakan
bunyi selokanya. Seloka 2 dan seloka 3. Ceritanya di dalam perang Mahabharata. Arjuna yang menjadi nahoda perang itu satu saat, satu ketika dihadapkan dengan perang itu, maka dia muncul perasaan khawatirnya, cemasnya, gelisahnya dalam dirinya. Lantas di dalam kecemasan itulah Tuhan, dalam hal ini Krishna, memberikan statement, mengingatkan Arjuna untuk tidak larut dalam kecemasan. Selokanya berbunyi seperti ini. Kita akan bacakan bahasa Indonesianya, artinya, Sri Begawan Krishna bersabda, pada saat kesulitan seperti ini, dari manakah kedukaan dan kelemahan hati datang? Dan sesungguhnya bukan sifat seorang ksatria, tidak luhur dan memalukan, wahai Arjuna. Jadi itu statement pertama yang kita terima di dalam kitab suci kita. Yang kedua, wahai Arjuna, janganlah engkau biarkan kelemahan itu, sebab tidak sesuai bagimu sebagai seorang ksatria. Lenyapkanlah kelemahan dan rasa takut. Bangunlah, wahai pahlawan yang menggetarkan musuh. Jadi dengan dua seloka ini, rasanya kita juga diingatkan dalam kondisi seperti yang kita lukiskan tadi. Kita juga tidak boleh tenggelam, kita juga tidak boleh larut dalam kecemasan. Sekali lagi, karena kecemasan itu akan menambah runyam dalam diri kita, di mana budi tidak akan bisa berpikir secara jernih. Pada saat itulah agama mengajarkan kita harus melaksanakan meditation, meditasi, fokus. Dengan demikian maka budi kita akan bisa melakukan fungsinya dengan sebaik-baiknya, berpikir secara jernih untuk memikirkan apa yang akan kita buat dengan kondisi seperti ini. Tapi pemirsa, sebaliknya, tidak juga berarti bahwa dengan seloka ini kita bisa overestimate, terbakar emosi kita, lantas mengatakan berani, dan misalnya seperti contoh, ingin menjadi pahlawan dalam pandemi COVID-19. Dengan begitu saja menyatakan berani dan berkerumun di tempat orang-orang yang tertular akibat COVID-19 ini. Itu juga bukan tujuannya. Itu berarti kita hidup secara konyol. Agama menyatakan manusia sebagai makhluk berpikir tidak boleh hidup hanya mengandalkan perasaannya. Tidak boleh hidup mengandalkan emosinya. Kedua-duanya harus mendapat tempat secara proporsional. Itulah intinya, bahwa manusia itu dianugerahi sebagai posisi mulia oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, untuk membuktikan bahwa posisi kita adalah posisi istimewa, maka kembali saya akan bacakan apa yang dicantumkan di dalam kitab Sara Samuscaya, sebuah kitab turunan dari Itihasa yang merupakan notebooknya orang hidup. Jadi kitab Sara Samuscaya dan kitab Bhagavad Gita ini itu adalah ibarat notebooknya orang hidup. Nah, seperti misalnya kalau kita membeli kulkas, kita memperoleh notebook bagaimana mengoperasikan kulkas ini. Ya, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya, apa saja bagian-bagian dari kulkas itu. Nah,
Bhagavad Gita dan Sara Samuscaya ini memuat semua itu. Oleh karena itu maka penting sekali untuk kita hayati isinya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kepada bagaimana kitab Sara Samuscaya menyatakan bagaimana manusia menjadi sesuatu makhluk yang istimewa. Sloka 2. Di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik atau buruk. Nah, leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikianlah gunanya, pahalanya menjelma menjadi manusia. Jadi tampaknya dengan begitu penjelmaan sebagai manusia itu adalah sebuah chance, sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk memerankan diri di dalam kehidupan kita. Itu sloka 2. Kita lanjutkan sloka 3. Oleh karena itu, janganlah sekali-sekali kita bersedih hati, sekalipun hidupmu tidak makmur. Dilahirkan menjadi manusia, hendaklah menjadikan kamu berbesar hati. Sebab amat sukar untuk dapat dilahirkan menjadi manusia, meskipun kelahiran hina sekalipun. Jadi dengan demikian maka sloka ini menggariskan bahwa kelahiran menjadi manusia itu sebuah pilihan. Tidak main-main, terpilih. Oleh karena itu maka kita harus membawanya dengan hati-hati. Kita harus memerankannya dengan maksimal. Kelahiran yang istimewa ini. Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sekali lagi, adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian adalah karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan samsara. Ya, kehidupan berulang-ulang dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keuntungan menjadi manusia. Jadi, kehidupan menjadi manusia itu adalah sebuah reward yang memberikan kita keistimewaan sehingga kita bisa menolong dirinya, diri kita sendiri. Nah, misalnya katakanlah satu contoh misalnya, kalau binatang, katakan kucing, kecebur di sumur, dia membutuhkan pertolongan. Ya tentunya dari manusia sebagai makhluk berpikir. Tetapi manusia itu dengan sendirinya dia dapat menolong dirinya dengan memanfaatkan akalnya. Ya, dalam situasi COVID ini juga seperti begitu. Jadi kita tidak larut dalam kesedihan, ya, kita tidak di sana saja suasananya, tetapi bangkit, bangkit, dan bangkit. Dan itu pun harus terukur, terkendali, tidak emosional, seperti begitu. Jadi itu sloka 4. Dan yang terakhir saya ingin membacakan sloka 6. Kitab Sara Samuscaya. Kesimpulannya, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya kesempatan menjelma menjadi manusia ini. Kesempatan yang sungguh sulit diperoleh. Yang merupakan tangga untuk pergi ke surga. Segala sesuatu yang menyebabkan agar tidak jatuh lagi itu hendaknya diupayakan. Jadi ini adalah step terakhir. Tangga, the last stage yang diberikan kepada kita untuk pergi kepada tujuan kita, ke surga. Jadi diingatkan di sini, itulah yang harus dipegang oleh manusia, diselamatkan oleh manusia. Jadi
Dengan demikian maka kita disadarkan dengan harkat, posisi, martabat dan esensi kemanusiaan kita yang utama oleh Sarsa Muscaya ini. Itulah yang harus kita benar-benar pegang di dalam kehidupan kita ini, sehingga di dalam menapaki kehidupan kita untuk mencapai tujuan kehidupan kita, kita punya notebooknya. Kita tidak sekedar emosi atau kita tidak lantas nelongso banget seperti itu. Termasuk juga di dalam COVID ini. Jadi intinya adalah kita dalam kehidupan ini diberikan budi untuk berpikir. Kita harus tenangkan diri melalui meditasi, melalui pranayama, sehingga bisa kita memanfaatkan tantangan sebagai peluang. Menggunakan kelemahan kita untuk motivasi kehidupan kita ini. Jadi kita tidak bersyukur lantas membesar-besarkan emosi kita, tidak. Tetapi untuk memotivasi diri kita untuk berjuang, memperbaiki diri, menolong diri, jangan sampai mati konyol karena COVID ini. Karena ini semua ekosistem, semuanya ketergantungan. Bisa saja, maka dari peristiwa ini kita bisa refleksi diri, bagaimana kehidupan kita, apakah ada yang salah dari kehidupan kita, itu di dalam notebooknya bisa dilihat. Dengan demikian kita bisa mengenali di mana kesalahannya dan harus berbuat apa sebagai solusinya. Barangkali itu. Nah, pada akhirnya saya juga sebelum menutup kesempatan ini, karena sekarang juga suasananya adalah suasana memperingati 1 Juni Kesaktian Pancasila. Baiklah kita juga, para pemirsa, saudara sebangsa dan setanah air, menggunakan nilai-nilai yang berharga dari Pancasila. Baik nilai religiusitas, nilai humanitas, nilai kerukunan, nilai kerakyatan, nilai keadilan dalam kehidupan. Ini sebagai tonggak untuk bergerak, ya, istilah kami tidak melawan COVID, tapi bagaimana kita hidup dalam ekosistem ini sehingga mereka tidak mengganggu kita, kita tidak mengganggu mereka, semuanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya untuk meraih kata akhir yaitu shanti, kedamaian. Barangkali itu para pemirsa yang berbahagia, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sehat, selamat mencoba. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.